Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada bab 12 yang berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, yang mana ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Nah, poin pertama adalah dinamika dan tantangan wawasan Nusantara dalam menjaga keutuhan NKRI. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik Indonesia menghadapi dinamika dan tantangan kompleks di era kontemporer. Di satu sisi, keluasan wilayah dan keragaman sumber daya alam memberikan potensi keuntungan strategis, seperti yang pertama adalah potensi ekonomi. Laut Indonesia yang mencakup 3,25 juta kilometer kuadrat menyimpan kekayaan maritim termasuk perikanan, minyak bumi, dan jalur perdagangan global. Wilayah daratannya juga kaya akan tambang, hutan, dan lahan pertanian. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati. Indonesia termasuk negara mengabiodiversitas dengan 17% spesies dunia, menjadi aset penelitian dan ekowisata. Yang ketiga adalah posisi geostrategis, yakni terletak di persilangan Alki atau alur laut Kepulauan Indonesia, menjadikannya sebagai poros maritim global. Namun potensi ini dibayangi ancaman serius, seperti ketimpangan pembangunan. Sebanyak 70% daerah tertinggal berada di Indonesia Timur, seperti Papua dan NTT, akibat isolasi geografis, rendahnya SDM, dan infrastruktur yang minim. Contohnya itu angka melek huruf di Papua masih di bawah 30%, jauh di bawah rata-rata nasional. Yang kedua adalah degradasi lingkungan. Deforestasi, polusi laut, dan eksploitasi SDA berlebihan mengancam kelestarian ekosistem. Indonesia kehilangan 1,1 juta hektar hutan per tahun menurut data World Bank 2021. Yang ketiga adalah ancaman kedaulatan. Klaim sepihak atas pulau terluar seperti Natuna oleh Cina, illegal fishing, dan konflik perbatasan dengan negara tetangga. Yang keempat adalah disintegrasi sosial seperti radikalisme, separatisme, dan konflik horizontal berbasis SARA berpotensi memecah persatuan. Poin kedua adalah esensi wawasan Nusantara. Kesatuan wilayah dan bangsa wawasan Nusantara bukan sekedar konsep kewilayahan, tetapi juga landasan ideologis untuk memandang wilayah sebagai satu kesatuan utuh dari Sabang sampai Merauke, dengan laut sebagai penghubung bukan pemisah. Bangsa yang heterogen yang terdiri 1.340 suku dan 700.000 lebih bahasa sebagai entitas tunggal berlandaskan Pancasila. Poin ketiga adalah implementasinya tercermin dalam yang pertama, politik. Kebijakan desentralisasi yang tetap menjaga integrasi nasional melalui otonomi daerah. Yang kedua adalah ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti tol laut untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Yang ketiga adalah sosial budaya. Penguatan toleransi melalui pendidikan multikultural. Yang keempat adalah pertahanan. Doktrin satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dalam sistem pertahanan semesta. Nah, urgensi di era globalisasi yang pertama adalah digitalisasi, ancaman cyber warfare, dan disinformasi yang mengikis nasionalisme. Yang kedua adalah perubahan iklim, kenaikan permukaan laut mengancam pulau-pulau kecil. Yang ketiga adalah ketergantungan ekonomi global, perlunya kemandirian berbasis kearifan lokal. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah wawasan Nusantara adalah tameng sekaligus kompas bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan terbesar dunia. Tanpa konsistensi dalam menerapkan konsep ini, ancaman disintegrasi dan ketertinggalan wilayah akan semakin nyata. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pembangunan merata, edukasi kebangsaan, dan inovasi teknologi menjadi kunci keberlangsungan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaulat. Sekian pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Saya Aisyah Ismatunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.